Hai guys, balik lagi di Rigore. Sekarang kita lagi beresin kamera saya yang lagi agak kurang bagus gitu. Kayak penampilannya Juventus kemarin. Jadi udah semangat banget untuk bahas kayak betapa ya ngomongin Juve lagi jadinya. Anyway, kita kemarin itu sebenarnya di Giornata ketiga kita udah rekaman tapi karena nggak kejar waktu kemarin ngeditnya karena saya juga lagi banyak keribatan sosial juga. Jadi kita harus nge-skip Giornata ketiga dan kita akan bahas langsung ke Giornata keempat. Tapi jangan khawatir, kita juga akan bahas gimana performa tim-tim Italia di Liga Champions kemarin. Tapi BTW kita siapa ya? Kita? Lu aja kali. Belum nyebut nama lo dari tadi lo. Ngapain sih, semua orang tuh udah kenal sama kita. Gila aja. Kita ini terkenal. Sekarang gue punya mainan drum. Jadi Vincent lagi punya mainan kayak efek-efek suara gitu di biar kayak YouTuber beneran. Toeng gitu. Tadi sebenarnya pas editing kita bisa tambahin lagi loh sebenarnya. Oh iya sih. Oke, let's start dengan pemuncak klasemen sementara Napoli yang menang 4-0 lawan Udinese. Ini perfect start ya buat Napoli, 4 kali menang dari 4 kali pertandingan. Terakhir mereka mencetak rekor yang sama waktu masih undernya Bapak Sarri ya. Bapak Sarri masih in charge dan mereka masih jadi salah satu kandidat kuat Scudetto waktu itu. Agak drop musim lalu ketika dipegang sama Gattuso, tapi kayaknya mereka menang lawan Juventus memberikan moral yang lumayan tinggi ya buat mereka gitu. Tapi ada satu yang memakan korban. Manolas yang tadinya stay di starting lineup sekarang diganti oleh Amir Rahmani setelah Manolas di pertandingan sebelumnya blunder lawan Juventus. Dan Amir Rahmani yang menggantikan di posisi center back akhirnya mencetak salah satu gol dari 4 gol Napoli. Dia nyetak 2 gol gak sih? Oh, hampir nyetak 2 gol. Hampir nyetak 2 gol gitu. Golnya dicetak sama Insigne, Rahmani, Koulibaly, sama satu lagi gue lupa satu lagi siapa yang nyetak gol ya? Lozano. Irving Lozano. Final shot dari sebelah kiri, gila itu keren banget sumpah. I think Napoli is in for a good start ya. Spalletti walaupun mungkin punya strategi 4-3-3 yang sedikit berbeda aplikasinya dengan Sarri pada waktu itu, tapi tetap bisa mengoptimalkan serangan-serangannya. Osimhen terbukti tajam juga di depan gitu ya. Terus ada Politano, ada Insigne. Gua nggak menyangka Napoli bisa startnya sebagus ini, apalagi setelah transfer market mereka kemarin rada sepi ya gitu. So it's really a surprise for me. Dan Udinese akhirnya kalah untuk pertama kalinya setelah 2 kali menang dan seri lawan Juve di pekan pertama. Sebenarnya nggak ada yang salah lah ya dari Udinese, cuman emang Napolinya terlalu strong aja. Bahkan mereka bisa easily menang 6-7-0 karena peluang-peluangnya banyak banget. Tapi 4-0 cukup justifasi skornya. Sebenarnya kayak output yang sebenarnya mencengangkan sebagai apa kok istilahnya gue lihat ini kayak the battle of the mid table gitu ya. Jadi kalau tim-tim papan tengah tuh biasanya kalau mereka nggak seri terus menangnya kayak gede-gede gitu sama tim papan tengah. Bukan kayak merendahkan Napoli juga, cuman Napoli ini sebenarnya kejutan banget, dia bisa kayak 4 kali menang gitu. Terus dengan squad yang sebenarnya nggak beda-beda banget dengan musim lalu. Bahkan sampai kayak lu bilang juga waktu mereka masih dipegang Sarri, backbone-nya masih ini aja gitu loh. Tim yang sebenarnya udah lama banget ya main sama-sama gitu. Sementara mungkin Udinese ini memang agak shock aja karena transfer market kemarin mereka juga kehilangan kiper kan. Dan juga kehilangan Rodrigo De Paul.
Gol pertamanya sih oke banget ya, Insigne harusnya itu golnya Insigne tapi diambil sama si Osimhen. Osimhen. Yep. Ya, karena Oh ya sorry, berarti tadi yang pertama Osimhen ya, bukan Insigne. ya tapi kalau secara de facto terus secara de facto itu golnya Insigne, dia Step in Osimhen. Yep. ya Osimhen tuh kan sebenarnya cuma mengamankan aja sebenarnya dia supaya itu tetap gol. Soalnya kalau misalnya nggak dia golin juga, kayaknya udah ada backnya Udinese udah mulai ngejar chipnya itu. Dan ini tuh bukan tim yang menang 4 kali karena baru ketemu lawan-lawan gampang ya. Ini mereka udah ketemu Juve juga gitu loh maksudnya. Sebentar. Ya. Nggak, you know what I mean lah gitu ya. Maksudnya mereka Juve is still a strong team gitu menurut gue. Jadi ya, gue cuma mau bilang bahwa Napoli benar-benar tetap harus diperhitungkan untuk jadi kandidat 4 besar ya. Karena menangnya juga bukan lawan-lawan tim yang mudah gitu. Ya, oke. Oke. Ditahan Bapak Aditya, Bapak ditahan ya. Agak gimana nih? Ya, pertandingan kedua ada peringkat kedua sementara Inter yang menang besar lawan Bologna. I think ini pertandingan yang sama perfectnya seperti pertandingan pertamanya Inter ya gitu, meskipun ada beberapa perubahan di formasinya. Denzel Dumfries lo udah pasang wanti-wanti di awal musim lalu bahwa ini pemain akan jadi kejutan gitu ya. Mereka drop Calhanoglu di tengah dan digantikan dengan Matthias Vecino yang beberapa tahun sebelumnya selalu menghuni lapangan tengahnya Inter, jadi starter bareng sama Brozovic. Terus Barella dipasang sedikit ke belakang ya, dan masih bermain bagus juga. I think ini membuktikan bahwa Barella tuh bener-bener pemain yang selama dia dipasang di tengah, lu bisa taruh dia dimanapun gitu ya. Attacking midfielder bisa, Mezzala bisa, CDM bisa gitu ya. Walaupun bukan kayak Regista perannya gitu ya, tapi Barella bener-bener sebuah apa ya? I think kalau Inter bisa keep dia dalam waktu yang lama itu akan jadi advantage banget buat Inter gitu ya. And then yang biasanya Perisic ada di kiri, Federico Di Marco ambil posisinya dia karena ya ngasih energi lebih di situ. Ya meskipun kemarin Inter sempat kalah lawan Real di Champions League ya, meskipun Inter tetap tampil sebagai tim yang menurut gua lebih dominan di pertandingan itu, tapi you know they lack of that DNA kali ya. Real Madrid mungkin lebih menang DNA-nya gitu, tapi ya mereka masih punya kesempatan besar lah untuk bisa lolos dari grup neraka itu. Lalu ya grup semi neraka lah ya, nggak neraka banget, karena sebelumnya mereka juga nggak lolos lawan Shakhtar Donetsk di situ kan. Bolonya ada satu hal yang kocak banget di awal. Miha sempat bilang bahwa oh ya gue udah punya caranya untuk ngatasin Edin Dzeko, jadi dia harusnya nggak jadi masalah buat kita. Tapi dia kecelek karena ternyata yang main adalah Lautaro sama Korea di depan, dan Dzeko baru masuk belakangan walaupun akhirnya nyetak 2 gol juga. Kalau gue lihat sih sebenarnya Inter mencoba kayak sebuah hal yang baru ya. Kita nggak, maksudnya dari kemarin kita nggak pernah lihat Lautaro dan Korea dimainin barengan gitu. Maksudnya selalu kalau nggak Lautaro duluan baru si Korea gitu. Dan kalau gue lihat sih kemarin mereka benar-benar mau main kencang aja gitu. Exactly. Ya mereka mau main kencang aja, soalnya gue lihat di Bologna juga beberapa kali mereka main ketat banget di tengah gitu. Mereka berusaha banget buat ngerebut bola di tengah terus bawa ke samping, dimana yang mereka andelin banget kan sebenarnya wingbacknya, bukan pemain wide player midfieldnya gitu. Tapi mereka mainnya agak narrow, terus yang maju itu si siapa, De Silvestri sama siapa sih, Hiki apa gitu, Heki apa gitu. Nah masalahnya mereka tuh di Internya semua pada kencang-kencang semua gitu. Jadi gue heran kenapa ini sayap-sayap tuh dibiarin kosong gitu. Ya itu golnya bukan gol-gol yang
susah-susah amat gitu loh. Dumfries 1 assist bang. Dumfries betul, dan hampir 2 assist kalau misalnya Lautaro Hampir nggak 2 kena Ya. tiang tuh. Gimana soal Dumfries nih, Dit? Gue ya maksudnya keputusan Mercato yang pembelian terbaik ya. Jadi kalau yang lain-lain gue lihat kayaknya nggak ada yang bener-bener oke banget. Pembelian Dumfries nih sama Inter nih bikin gue ngerasa kayak kenapa sih Inter yang beli Dumfries gitu, nggak Milan aja gitu ya. Kayak kadang-kadang kalau kita ngeliat tweet bagus tuh kadang-kadang kok nggak gue sih yang nulis ini gitu. Gue pikir nggak harus dilihat sampai di pertengahan musim atau akhir musim lagi, kayak Dumfries udah benar-benar udah klik banget di Inter di sayap kanan, dan Inzaghi udah berani mainin dia dari pertama, karena kemarin kan masih mainin si Darmian, terus mainin Which is sebenarnya mungkin lebih ke kayak ngasih waktu buat Dumfries untuk fit dulu ya. Lebih fit dulu, tapi kayak maksudnya menurut lu mereka masih merindukan Hakimi nggak? Kayaknya enggak ya. Gue tadi sore kayak baca sebuah tweet, gue lupa siapa yang nge-tweet itu. Inter nggak mencetak 91 gol hanya dengan Lukaku dan Hakimi gitu tulisannya, dan gue pikir oh ya benar juga ya gitu. Jadi gue pikir ya dengan core of the team yang sebenarnya masih sama dari musim lalu kan, Barella, Brozovic, Vecino, De Vrij, Skriniar, harusnya nggak terlalu susah buat mereka, apalagi Lautaro masih ada gitu, harusnya nggak susah buat mereka untuk mencetak golnya di atas 60 lah musim ini. Question. Kalau ngomongin Lautaro tuh gue masih apa ya? Yang membedakan pemain bagus dengan pemain hebat, good player dengan GOAT itu konsistensi kan sebenarnya kan. Nah, gue itu yang masih belum gue lihat sebenarnya itu sih. Musim lalu entah karena porosnya itu di Lukaku sehingga Lautaro mungkin masih nggak full throttle gitu ya. Gue nggak tahu deh sih. Tapi konsistensi sih emang gue nggak pernah ngelihat satu musim pun di mana Lautaro bener-bener yang kayak make a difference di semua pertandingan gitu ya, nggak kayak Messi atau Ronaldo yang ya dia selalu konsisten levelnya di situ gitu. Lu ngelihat Lautaro nih masih bisa ke level itu nggak, atau ya dia sekedar kayak mungkin dia main 20 pertandingan bagus, 18 sisanya mungkin biasa aja gitu. Iya, kalau gue lihat sebenarnya si Lautaro ini bukan kayak penentu pertandingan banget ya, maksudnya bukan kayak Messi atau Ronaldo gitu. Dia lebih kalau gue lihat kalau misalnya perbandingannya seperti kayak Benzema sama Suarez gitu lah. Jadi kayak mereka tuh utilize space dengan baik gitu. Jadi mereka tuh ngasih space buat the real guy untuk perform gitu. Jadi mereka tuh kayak faktor kunci yang bikin ada satu, misalnya Lautaro di Inter, dia tuh satu orang yang bisa bikin, maksudnya dia nggak penting gitu, tapi dia penting buat ngasih panggung buat orang lain. Iya, si panggung buat orang lain, kayak dia nge-set up panggung itu buat misalnya buat Lukaku, misalnya juga kayak Suarez ke Messi gitu. Kalau misalnya Messi perlu space buat dia mencetak gol, atau misalnya perlu space buat dia bikin, tau lah larinya Messi yang seperti biasa tuh yang diagonal dari sayap kanan ke tengah, itu semua kan diutilize sama si Suarez yang mau melebar dia ke kanan gitu. Jadi kayak ya semacam itulah kalau simpelnya gitu. Tapi masalahnya musim ini dia harus jadi orang yang dapat spotlight, karena nggak mungkin orang lain, Dit. Ya kan, nggak mungkin Edin Dzeko nggak mungkin main 38 pertandingan sih gitu. Jadi gue ngerasanya I don't know, ini kalau misalnya kalau musim ini dia nggak shine, ya mungkin dia bukan great player gitu kan. Karena musim ini menurut gue dia yang jadi spotlightnya harusnya di serangannya Inter sih. Ya lu bener sih, cuman dalam beberapa pertandingan itu maksudnya selama 38 pertandingan yang kita pikir akan penting banget ini, seorang striker seperti Lautaro Martinez ini nggak perlu selalu mencetak gol, man. Jadi walaupun dia bahkan nggak perlu bikin assist gitu. Jadi maksudnya dia bisa bikin kayak pre-assist, atau misalnya justru kayak kuncinya untuk mengambil
perhatian bek itu supaya kebagi nggak cuman di satu orang aja. Jadi sama kalau kayak di Barcelona biar semua bek tuh nggak semua nutup Messi doang gitu. Tapi memang ya lu bener sih kalau misalnya dia harus lebih klinikal lah sekarang. Yap. Karena beberapa pertandingan ini dia punya beberapa peluang yang mana dia nggak convert sama sekali gitu. Yap. Kasihan banget kalau misalnya mereka harus ngeluarin Edin Dzeko setiap menit ke 60 gitu lagi, dan dia harus keluar terus nyetak gol, habis itu udah kecapean. Ya, support sistemnya udah bagus banget sih, apalagi ya Korea juga mainnya Yap, oke yap. banget gitu. Cuman memang Korea bukan converter dia gitu. Gue makanya sebenarnya kemarin cukup agak bingung juga ya dengan formasi ini, dengan duetin Lautaro sama Korea ini siapa yang mau ngegolin ntar gitu. Oke, next we have our first apa istilahnya big match ya, Juve lawan Milan. Juve belum pernah menang di 3 laga sebelumnya, kalah dari Atalanta pekan lalu, walaupun menang 3-0 lawan Malmo di UCL. Mereka bener-bener butuh kemenangan lawan Milan ya gitu, karena untuk membuktikan bahwa mereka sedang baik-baik saja gitu ya. Dan Milan sendiri sebenarnya berusaha untuk recover dari kekalahan 3-2 dari Liverpool kemarin. It's actually sebenarnya pelajaran yang bagus banget untuk pemain-pemain Milan yang terbilang muda ya gitu kan. Mereka sebelumnya most of them nggak pernah bermain di Liga Champions sebelumnya. Mereka harus ngerasain atmosfer Liga Champions pertama itu ketemu dengan tim di level tertinggi lawan Liverpool. Udah langsung gitu di ya. Anfield gitu ya. Iya, dan sebenarnya skornya walaupun 3-2 terkesan mepet gitu ya. Liverpool jadi tim yang jauh lebih superior gitu. 2 gol yang dicetak Milan di babak pertama yang bikin gue hampir anjir, ini menang nih lawan Liverpool. Ternyata ya, maksud gue kerasa banget beda levelnya. Casey yang tadinya bisa in control di tengah gitu, terbukti dia justru jika dibandingkan dengan Tonali bermain nggak begitu bagus gitu ya, ngelihat tren-tren dia sebelumnya. So I think ini 2 tim yang berusaha untuk keep the pace gitu ya, menjaga momentum, atau Juventus bahkan lagi nyari momentumnya gitu, sehingga pertandingannya lumayan ketat juga. Di babak pertama gue pikir ya Juventus bermain dengan intensity yang kayak Juve ya, yang bener-bener Juve gitu, menguasai bola banget. Milan di babak pertama seperti bukan Milan di karakter sebelumnya. Dan gol pertama yang dicetak sama Morata itu shame on you Theo. Lo harusnya jadi sprinter yang paling kenceng larinya di lapangan itu. Cuman Morata tuh speednya berapa sih di FIFA gue gak tahu, tapi ternyata larinya jauh lebih kenceng daripada Theo gitu kan. Akhirnya kebobolan pertama. Tapi penyakitnya menurut gue penyakitnya Allegri lagi ya. Allegri kayaknya alergi sama menang nih. Alergi kamu sama kemenangan, sehingga Juve kehilangan intensitinya di babak kedua gitu ya. Milan tahu sendiri, Rebic tuh kayaknya hobi banget ngegolin ke kandangnya Juventus, dan akhirnya bener ngegolin lagi kan gitu. I don't know apa yang salah ketika Juventus kehilangan intensitinya. Mungkin Allegri ngerasa bahwa kalau bermain terus menyerang, Milan bisa balas dengan counter attack, makanya dia bermain dengan lebih pragmatis, dengan lebih konservatif. Tapi itu justru ngasih ruang gerak untuk Milan ya. I think this kind of mentality adalah mentalitas tim besar ya, buat Milan, di mana meskipun babak pertamanya mereka didominasi, tapi mereka bisa bounce back once ada kesempatan. Bahkan hampir ngegolin gol keduanya lewat Pierre Kalulu. I think tapi skor 1-1 cukup justify pertandingan ini sih, karena ya Juve jago di babak pertama, Milan membalas di babak kedua juga gitu. Jadi Juve masih terpuruk di peringkat 16, Milan di peringkat 3 setelah pertandingan ini. Ini Milan nih emang kebiasaan banget ya kayak gini. Mereka selalu terpuruk lawan tim-tim kecil gitu loh. Jadi gue selalu kasihan banget harus ketinggalan duluan gitu. So dark jokesnya ini nggak. Nggak, tapi
Tapi bayangin nih, mereka hampir menang ngelawan Liverpool. Liverpool tuh juara, maksudnya kayak tim kelas atas, bukan cuman di Inggris aja tapi di Eropa gitu. Dan mereka ini pertama kali mereka ketemu di UCL di babak apa ya? Maksudnya di babak penyisihan grup ya. Harusnya AC Milan sama Liverpool ketemunya selalu di final Piala Champion gitu ya. Jadi otomatis mungkin kalau menurut gue sih memang mungkin secara mentally mereka datang dengan kelelahan yang luar biasa gitu. Apalagi datang dari Anfield lagi gitu kan. Dan mereka hampir menang tapi terus tiba-tiba mereka kena comeback, dan itu pasti nggak cuman terjadi kelelahan di fisik doang gitu. Pasti mereka kayak benar-benar down banget gitu. Mereka hampir aja menang gitu kan. Terus mereka ya lawan Juventus yang sebenarnya udah nothing tulus aja mereka sebenarnya. Memang Juve itu kalau dibilang kayak mereka harus menang nih karena mereka harus sekali aja gitu bisa menang gitu kan. Tapi lawannya harus kemudian harus ngelawan Milan, timingnya jelek ya. Ya tim papan atas gitu. Terus kan mereka terus terang kan itu kayak mereka harus semangat banget gitu kan. Ayo kita menang, kita coba kita ngelawan nih tim-tim gede ini, harus kita kasih kejutan gitu. Jahat sekali. Dan mereka hampir berhasil ngasih kejutan gitu kan. Biasanya striker di tim papan bawah tuh biasanya emang selalu ngegolin ngelawan tim gede gitu. Yang tadinya biasanya ngelawan tim-tim sepantarannya itu nggak perform, terus tiba-tiba ngelawan tim gede mereka biasanya langsung kayak jebret bisa ngegolin gitu. Tapi ya it's a good counter attack sih. Memang kalau tim kecil biasanya rely on counter attack banget emang. Terus apa lagi ya? gua nggak approve yang barusan. Ya tapi memang itu emang berasa banget di babak pertama. Milan tuh bukan Milan yang seperti biasanya. Mereka coba ngeluarin pressure seperti yang mereka lakuin di lawan Lazio. Terus tapi mungkin karena capek banget gitu. Maksudnya itu kelihatan banget mereka capek gitu. Mereka nggak bisa lagi kayak ngelihat abis nih si ini bakal ngoper kemana, itu udah nggak kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya waktu lawan Lazio kemarin kan udah kelihatan skemanya kebaca banget. Kalau kita cover si ini, kalau kita press si ini, yang lain harus cover si ini karena otomatis dia nggak punya ruang buat passing lagi gitu. Sementara di waktu lawan Juve tuh lewat gitu, maksudnya passing itu tetap lewat gitu. Passing ke depannya Juve itu tetap lewat, dan di babak pertama gue kira emang ya udahlah kalah lah ini gitu. Dan pakai lagi Care harus keluar, sudah diganti sama Kalulu. Ini gue masih agak ini sih, soalnya mereka sebenarnya masih punya si Florenzi kan dia. Florenzi harusnya kalau dari tingkatan senioritas sih harusnya kan Florenzi yang dipasang gitu. Tapi malah pasang Kalulu. Tapi ya ada satu peluang yang harusnya bisa bikin kita menang ya sebenarnya gitu ya. Tapi kalau itu Calabria kayak gol sih. Milan tuh penyakit Milan Lab-nya belum kelar ya gitu. Cederanya bertubi-tubi ya kan. Ibrahimovic, Giroud nggak sehat, Kjaer, terus di awal musim juga Benacer juga masih absen gitu kan. Siapa yang kemarin ada yang nge-tweet gitu RSUD Milan kayak. Ya maksud gue ada juga yang bilang bahwa harusnya kalau lu start from the beginning, terus Tomori sama Romagnoli main di tengah gitu kan. Tapi I think di pertandingan melawan tim seintens Juve gitu ya, di mana Alexandro sama Danilo itu punya naturality buat nyerang terus gitu ya. Dan kita tahu bahwa Theo di sebelah kiri juga tendensinya akan selalu ke depan terus, maka jadi pilihan yang masuk akal ketika back kanannya itu harus diimbangin dengan yang defensif gitu kan. Jadi dipilih Tomori yang nggak begitu maju ke depan. I think untuk kedepannya lawan tim-tim yang mungkin nggak begitu intens serangannya dari both sayap, ya mungkin kalau lu bisa dicoba start dari awal, dan mungkin itu akan kejadian di pertandingan berikutnya ya, karena lawan Venezia kalau nggak salah, karena Kjaer juga cedera kan gitu, bisa jadi dan Florenzi juga belum kunjung fit.
somehow or mungkin nggak masuk di skemanya Pioli, sehingga Kalulu masih bisa start sih di pertandingan berikutnya. Tapi satu hal yang gua note bahwa I think Dybala, Juventus tuh bukannya main jelek ya. I think gue masih tidak habis pikir dengan I don't know. Allegri tuh sempat bilang kayak gini, men. Allegri tuh di post match interviewnya dia sempat bilang kayak pertandingannya kalau diterusin 10 menit lagi itu Milan bisa menang. Gitu. Gue bersyukur pertandingannya diterusin 10 menit lagi karena kita bisa kalah gitu. Nah, itu yang karena kan pernyataan kayak gitu keluar dari mulut pelatih Allegri kan berarti akhirnya dia sadar bahwa dia bermain mengurangi intensitasnya gitu di babak kedua gitu kan. Ya. I don't know, man, ini menurut gue sih nggak tahu ya, mungkin ya masih pekan keempat dan semua masih optimis, tapi nggak red flag tapi yellow flag kali ya, I don't know. Misalnya Allegri ngomong gitu, memang dia ngirim pesan ke atas sebenarnya. Jadi memang emang iya dia bermain dengan tim yang mungkin dia juga udah fed up gitu ya. Maksudnya selama ini dia dikasih tim yang bukan timnya dia banget gitu. Bahkan di Milan kemarin kan setelah juara kan. Memang sih. Setelah Ibra sama Thiago Silva di Lego ke PSG kan, itu kosong itu jadinya. Itu memang kayak dia nggak punya modal untuk bikin sebuah tim yang solid gitu ya. Tim bahkan backbone-nya aja udah nggak ada gitu. Sekarang mereka nggak punya Cristiano, terus di tengah mereka juga nggak punya Pjanic. Gitu kan, kalau mereka punya Pjanic itu minimal mereka bisa nggak rely on counter attack lagi gitu loh. Jadi mereka ya udah mereka main aja gitu 1-0 di possession aja terus gitu. Iya. McKennie, Ramsey, Rabiot tuh masih belum. Iya, mereka mau ngapain tuh gitu. Mereka tuh kan tipe CDM yang tukang jegal semua gitu. Bahkan kalau Ramsey kan kadang-kadang memang bukan metronom gitu loh. Jadi lu mau ngasih, lu kalau nggak ngasih gue metronom, skema gue nggak jalan sama sekali gitu kan. Yep. Jadi mungkin kita bisa ngelihat nanti kalau misalnya Juve ada terobosan di Mercato di winter mungkin. Maksudnya nggak peringkat 16 juga gitu ya. Ya. It doesn't sound right lah Juventus peringkat 16. Next ada pertandingan dari posisi keempat, Roma yang surprisingly kalah dari Hellas 3-2. Nah, Adit yang beberapa pertandingan kemarin masih sangat skeptical sama Roma, kayaknya has something to say on this one. I think Roma, Adit sempat gue ingat lu bilang lu masih sempat skeptis meskipun Roma menang 3 kali pertandingan sebelumnya, karena even di pertandingan sebelum ini ketika mereka menang 2-1 lawan Sassuolo, gol terakhirnya itu harus dicetak sama El Shaarawy di menit 90 plus kan ya gitu. Dan meskipun euforia Mourinho dan Tammy Abraham ini hebat banget, apa ya istilahnya ya, hingar-bingar banget gitu ya. Lo salah satu yang masih skeptical gitu kan. Terus dari sisi Hellas Verona sendiri sebenarnya ini ada satu fakta menarik, karena minggu lalu Eusebio Di Francesco setelah 19 kali pertandingan tanpa kemenangan di Verona akhirnya dilepas, kemudian digantikan oleh Igor Tudor. Nah, buat kalian yang dulu pertama kali nonton Serie A mungkin tahun 97-98, kalau gue sih tahun 98 ya. Ya, Tudor ini yang mengisi lapangan tengahnya Juventus lah dari tahun 97 atau 98 gitu, sampai Juve didegradasi ke Serie B karena Calciopoli juga. Dia masih di situ gitu kan. Dulu tandemnya barengan sama Deschamps sama Conte gitu. Nah, ternyata selama ini dia menjabat jadi staff di Juve dan akhirnya take this high responsibility untuk megang Hellas Verona. Hasilnya ya surprisingly good, karena akhirnya mereka bisa menang, dan menangnya pun bukan sembarangan menang ya, menangnya lawan Roma gitu yang trennya lagi positif banget gitu kan. I think mungkin ini sindrom tim yang baru ganti pelatih juga ya, tiba-tiba pemainnya pengen show up semua kan, kayak ini pelatihnya baru nih, gua mau main bagus gitu kan. Golnya Antonin Barak sama
Faraoni itu keren banget gitu. Pertandingan ini golnya keren banget gitu. Pellegrini juga back heel gitu golnya kan. Ya, ya. Dan menempatkan dia di top score midfielder barengan sama Veretout juga gitu. Mourinho sendiri di post match interview bilang there is not much to say gitu. There is no reason gitu kan. Ya kita harus ngaku kalah. Gue nggak mau ngasih alasan apapun gitu ya. We move on, dia bilang kayak gitu. Cuman ya what do you think? Ini makin membuktikan hipotesa lu kalau Roma adalah temporary atau gimana? Gue pikir emang Roma ini emang harusnya punya apa ya, mentalnya masih belum sampai di sana gitu ya. Mungkin mereka musim ini ya udahlah, mungkin mereka bisa bikin beberapa match kejutan yang mereka bisa menang lawan Milan. Mungkin nanti gue tahu nih squad ini mungkin akan menang lawan Milan nanti, karena squad kayak gini nih squad yang gue pikir kayak yang bisa bikin tim-tim besar itu kecil gitu ya. Jadi kayak memang skema-skema tim besar bisa nggak works dengan apa sih namanya, dengan pola-pola serangannya semacam Roma ini. Karena gue lihat juga kemarin set up possessionnya tuh bener-bener bikin offside trap tuh bisa gagal. Terus golnya siapa sih kemarin waktu si Tammy Abraham tuh lolos dari beberapa kali jebakan offside tuh, gue lihat itu sistematik banget. Dan itulah salah satu oke-nya Mourinho tuh, timnya bisa main oke banget gitu loh. Tapi kalau misalnya mereka udah kayak ngelawan tim yang sistemnya lebih bagus daripada sistemnya dia bakal main ya you know lah kayak Real Madrid gitu dulu gitu. Yep. Dan salah satu kekhawatiran gue juga lapis keduanya agak kurang dalam ya. Kalau Veretout atau Pellegrini hilang, bahkan Tammy Abraham nanti cedera or something, it will be disaster buat Roma ya gitu. Ada satu anekdot nih, kalau nggak salah gue kemarin denger di baca gitu. Mourinho katanya bilang bahwa Tammy Abraham udah layak menggantikan Kane. Nah gimana? gue sih nggak ngerti ya. Maksud gue nggak nonton Liga Inggris. Tapi as far as I know, Kane is a very clinical striker gitu ya. Probably the best that England have in the last couple of years gitu. Menurut lu gimana? Belum bisa. Kalau gue pikir bahkan untuk lebih bagus daripada James Vardy aja kayaknya belum bisa. Karena Tammy Abraham tuh satu dia pengalaman dia belum banyak, terus kayak goal scoring situationnya dia tuh masih sedikit banget gitu loh. Jadi lu kalau bisa ngelihat Kane main sebagai seorang poacher itu, dia di depan tuh dia udah tahu dia harus kemana gitu. Jadi kayak ngelihat peluang tuh dia udah ngelihat. Kayak lu baca komik ini gak sih? Baca komik shoot gak sih? Punya Sanctuary gitu kan. Goal Front Sanctuary. Iya, Goal Front Sanctuary itu belum nemu itunya ya. Belum nemu itu. Tapi Abraham tuh belum punya itu, kan. Jadi kalau lu ngelihat Kane, ngelihat Vardy itu, lu bisa Inzaghi yang nemu di situ ya. Wah, Inzaghi ya. Iya. Selalu kelihatan buat ya. Inzaghi yang terbaik kalau masalah gini. Kalau Sanctuary di depan itu ya punya Inzaghi lah. Tapi ya itulah. Gue lihat sih sebenarnya mungkin Tammy Abraham in the next 2 or 3 years ya. Kalau misalnya dia punya peluang yang tetap kayak dia main kayak di Roma ini, dan dia punya pasangan yang bagus kayak ya ini kayak Shomurodov ini udah bagus banget jadi pasangannya dia gitu ya. Kalau menurut gue bisa. Bahkan Zaniolo gue lihat kemarin agak kurang. Yang mana harusnya dia jadi pemain terbaik Roma sekarang gitu ya. Mungkin gara-gara mungkin dia belum pulih-pulih bener dari cederanya kemarin. Tapi ya bisa jadi Zaniolo musim lalu jago banget. Itu emang karena nggak ada yang menonjol banget di Roma, ya kan? Ya Pellegrini ada lah di situ gitu. Cuman dari sisi serangan ya Edin ya mungkin comparisonnya kayak nggak apa ya? Musim lalu itu pemain terbaiknya Roma tuh Mkhitaryan. Ya. Ya nggak ada, maksudnya nggak ada Mkhitaryan mungkin Roma udah seri B kayaknya. Tapi debatable sih, karena Zaniolo kan musim lalu cedera panjang. Yap, ACL. Ya, jarang banget. Ya, dan ini juga, maksudnya musim ini juga kita mungkin nggak akan ngelihat Zaniolo sebagai, maksudnya the top notch-nya Zaniolo banget gitu ya. Maksudnya kayak masa pemulihan. Menurut gue Roma nggak harus jadi 4 besar maksudnya musim ini gitu. Mereka baru, terus timnya juga nggak, maksud gue
Maksud gue pelatihnya baru, terus timnya baru reform gitu. Jadi Nah, I think now or never sih menurut gue. Banyak faktor yang mengharuskan Roma untuk top 4. Pertama Mourinho ya. Kalau nggak top 4, Mourinho punya a lot of thing at stake gitu. Ya kan. Di Tottenham dia nggak berhasil, kalau di Roma nggak berhasil juga, ya berat sih buat dia gitu kan. Terus mereka invest lumayan besar juga untuk beli pemain musim ini. Mereka punya fondasi yang cukup bagus gitu ya. So I think it's now or never sih, tapi kalau nggak musim ini, momentumnya tuh akan hilang banget gitu kan. kalau gue bilang sih Roma ini sebaiknya nggak tahu ya maksudnya gimana rencananya si Mourinho gitu ya. Tapi kalau menurut gue mereka lebih baik menjadikan Roma ini kayak Roma Project gitu loh. Jadi kayak memang kayak in the next 5 years mereka lolos Liga Champions misalnya gitu. Lebih baik seperti itu daripada mereka harus tiba-tiba kayak ngebut banget musim ini gitu. Karena kasihan banget ya, misalnya mereka bisa kayak ini tim bisa dipertahanin sampai misalnya 3 tahun ke depan, kayaknya udah bisa challenge untuk Scudetto gitu. Dan jangan lupa sebenarnya mereka masih main di UEL juga kan gitu. Dengan pengalaman kompetisi Eropanya Mourinho, iya mungkin bisa lumayan jauh lah gitu kan. Right, next kita ada Genoa lawan Fiorentina yang Fiorentina ada di posisi kelima sekarang. I think sekali lagi ini membuktikan bahwa Vincenzo Italiano itu perlu diperhatikan ya, karena rekornya cukup bagus musim ini gitu kan. Probably not the fanciest 4-3-3 yang pernah ada gitu, tapi it works lawan Genoa. Yang dihuni banyak pemain senior lah ya gitu. Jadi I think mereka dari pertandingan ke pertandingan kerasa banget improvementnya gitu kan. Dan 2 gol mereka trivial juga dicetak oleh ex pemain Milan dua-duanya, Ricky Saponara dan cult legend kalau gue sih bilangnya pahlawan tanpa tanda jasa tuh Jack Bonaventura. Jack Bonaventura itu memang pahlawan tanpa tanda jasanya Milan sih. Mereka udah 3 kali menang dan cuma sekali kalah gitu ya. Genoa sendiri under pelatih Ballardini masih mencari kemenangan setelah hanya menang sekali lawan Cagliari dan kalah 3 kali. I think Fiorentina tuh gue happy sih. Actually gue happy gitu. Apalagi nggak banyak berita bagus dari Fiorentina beberapa tahun terakhir ya, setelah meninggal kaptennya Davide Astori juga kan. Terus Pioli yang harus pindah ke Milan, bikin timnya harus restructure lagi. Tapi dengan hadirnya Mr. Italiano ini, ya Dusan bisa produktif ngegolin gitu kan. Bonaventura yang udah sepuh masih bisa bermain gitu kan. Dan I think menarik lah gitu. Gue berharap Fiorentina musim ini bisa bermain di Liga Eropa sih. Ya sebenarnya kembali lagi kayak ngeliat ke belakang, kekalahannya mereka ngelawan Roma itu sebuah match yang misalnya kekalahannya kayak kurang adil lah buat Fiorentina, karena mereka harus main 10 orang dan kalah sama Roma juga. Tapi maksudnya 2 musim belakangan ini kita bisa ngelihat sebenarnya di Fiorentina ini kita bisa ngelihat second coming-nya of Jose Callejon gitu loh. Dia nih salah satu pemain sayap yang sebenarnya underrated banget dari zaman dia di Real Madrid, terus pindah ke Napoli, terus ke Fiorentina sekarang gitu. Bahkan di Napoli sebenarnya dia nggak terlalu banyak ini ya, maksudnya nggak terlalu banyak impact juga gitu. Tapi di Fiorentina gue ngeliat dia benar-benar sebuah apa ya, bukan penyelamat juga, tapi kayak salah satu key players lah ya. Ya key player, maksudnya dia yang terbaik kalau gue lihat di sini, karena dia Dusan Vlahovic juga, maksudnya baru musim lalu dia rise up. Terus seperti lu bilang juga Bonaventura, dia memang tugasnya bukan, mungkin di Fiorentina itu tugasnya bukan sebagai pencetak gol dan
apa-apa, tapi lebih kayak waktu dulu kita masih kita juga, waktu dulu Fiorentina punya Montolivo, gue masih ngerasa Montolivo punya kita gitu. Jadi zamannya Montolivo Pazzini dulu kan gitu kan. Yap. Jadi ada mereka kayak Fiorentina punya culture yang cukup bagus juga di Serie A gitu. Gue paling senang sih sebenarnya ngeliat si ini sih. Bek kanannya dari Real Madrid itu siapa? Odriozola. Jadi Alvaro Odriozola ini dibeli sama Madrid kayak 30 juta apa 40 juta gitu. Oh ya? Iya, terus nggak dimainin. Terus sekarang di loan ke Fiorentina. Sudah dia selama 2 musim nggak dimainin. Padahal dulu itu dia salah satu bek muda terbaik yang dimiliki sama Spanyol gitu. Bek kanannya memang harusnya jadi pelapisnya si Dani Carvajal. Jadi kan selama ini kan monopoli banget tuh Carvajal. Carvajal tuh monopoli banget dan dia emang disiapin sebagai pelapisnya Carvajal. Cuman Carvajal ini terlalu overpowered banget gitu. Nggak pernah cedera panjang, terus juga impactnya bagus banget. Main di tengah maksudnya fisiknya oke, larinya kencang dan Odriozola sama sekali hampir nggak punya peluang gitu ya buat ini. Dia tetap cuma jadi pelapisnya si Carvajal aja karena Hakimi aja dilempar ke Dortmund kan kemarin. Oh iya, you're right. Benar juga ya. Jadi dia cuma nongkrong aja di bench gitu. Gila ya, segitu superiornya ya Madrid itu ya. Sampai kayak gue udah punya ngapain. Gila. Ini juga membuktikan betapa agak out of context dikit. Jadi kayak Real Madridnya Mourinho itu kayak core-nya ini banget, kuat banget gitu loh. Jadi pemain-pemain yang dulu di Real Madridnya Mourinho itu semua sampai sekarang masih bisa main gitu, masih bisa jadi tim inti di mana aja gitu. Bahkan Kroos, Modric, Varane, Keylor Navas, timnya super power itu sebenarnya. Dan cuman Pep Guardiola aja yang bisa ngalahin gitu. Oke, next kita ada peringkat ke-6 klasemen sementara yaitu Lazio yang imbang 2-2 lawan Cagliari. Lazio setelah kalah 2-0 dari Milan pekan sebelumnya di mana Ibrahimovic mencetak gol dan langsung cedera lagi. Mencoba untuk kembali gitu ya. Dan akhirnya Immobile yang kita kritik di pekan lalu itu mencetak gol ya. Cuman ya Immobile ini gimana ya? Memang demam panggung sih. Kalau tim lawan tim kayak Cagliari gini dia klinikal banget gitu. Cuman kalau harus di panggung yang besar atau ngelawan tim yang besar atau bermain di timnas Italia itu geleng-geleng lah gua gitu. Sedangkan Cagliari punya pelatih baru setelah Leonardo Semplici kemarin dipecat gitu ya dan digantikan oleh Walter Mazzarri. Mungkin teman-teman yang pendengar juga akrab dengan nama ini karena dulu sempat lama megang Napoli eranya Cavani. Dan setelah itu sempat megang Inter juga 1 musim tapi dianggap gagal. Lalu terakhir kemarin megang Torino dan sekarang di plot untuk menggantikan Leonardo Semplici. 2 gol dari Cagliari dicetak oleh Joao Pedro dan ex pemain Lazio yang musim lalu main di Sampdoria yaitu Keita Balde ya. Keita Balde. Let's talk about Joao Pedro ya. Kemarin tuh kita sempat I don't know ini offline atau online gitu ya. Cuman gue sempat bilang ini kenapa nggak ada klub besar yang mau rekrut dia ya gitu kan. Dia 2 musim sebelumnya tuh selalu mencetak gol di atas 10 gitu. Musim lalu 16, musim sebelumnya 18. Sekarang 4 gol dari 4 pertandingan. No name player lah ya kalau dibilang datang dari Brazil gitu ya. Tapi consistently dia mencetak gol lumayan banyak gitu dan dulu ngerasa bahkan untuk tim mungkin 5 besar dia tuh bisa jadi super sub yang reliable banget gitu. Tapi kenapa nggak ada yang rekrut dia gitu? Kenapa dia betah di Sardinia or something? I don't know man. There is something odd about him
being only a Cagliari player sih menurut gua. I don't know, mungkin kalau tim-tim besar nanti mulai bergelimpangan cedera pemainnya gitu ya, mungkin di musim dingin nanti dia bisa jadi hot commodity juga sih, I don't know ya. Tapi gimana menurut lo si Joao Pedro ini? Ya dia dua musim lalu sama musim lalu tuh benar-benar kayak prolific banget kan gitu. Tapi kemarin itu yang bikin dia prolific kayaknya sih karena memang dia supportnya bagus banget, yaitu si Nainggolan kan. Kemarin sempat ada Nainggolan, terus juga ada Giovanni Simeone juga yang jadi tandemnya dia. Yep. Soalnya jadi sebelum dua musim belakangan yang lu sebut itu, dia sama sekali nggak kelihatan karena memang Cagliari cukup struggle pada saat itu. Dia cuman kayak nggak sampai 10 gol kayak beberapa musim belakangan. Gue lihat kayak ya 18-19 dia cuma 7, 17-18 dia cuma 5 gitu kan. 3 musim sebelumnya dia emang gitu. Tapi ya mungkin emang dia sekarang ini lagi panen banget karena memang Cagliari udah mulai ketemu bentuknya permainan seperti apa, terus playing culture-nya udah kebentuk, terus mereka punya dari belakang ada Cragno, terus juga si Luca Cepitelli kan bek kanannya ya. Oh iya. Bek kanan, yap. Terus juga ada Nathan Nandes yang di tengah tuh sebenarnya cukup bisa diandelin. Kalau di FIFA dia kartu spesialnya banyak banget tuh si Nandes itu. Karena kalau based on form gitu dia bagus banget sebagai pemain tengah di tim kecil gitu. Kalau menurut gue sebenarnya sih harusnya dia itu bisa jadi striker yang cukup bagus kok dibawa ke tim-tim besar ya gitu. Tapi nggak tahu lah, kemarin kita juga si Piontek aja kemarin kayak melempem banget. Tapi ini konsistensinya lumayan oke sih. Dia Piontek kan satu musim bagus di Genoa, and then baru diambil gitu. I think, dan kita juga lupa di tengahnya Cagliari ada Marin juga gitu. Terus di sayap kirinya ada Dalbert ex Inter. I think itu yang bikin support sistemnya juga jadi oke sih di Cagliari. Tapi bahkan mulai musim kemarin pun karena posisinya dia second striker ya, Joao Pedro ini hampir kelihatan kayak individual kontributor gitu loh. Dia bener-bener yang bisa create chance itu out of nothing gitu kan, karena dia sering jemput bola turun ke bawah, and then sering catch inside juga gitu. Dan I think ini bener-bener opsi yang bagus gitu ya. Bukan pemain kelas A lah ya bisa dibilang gitu. Tapi kalau dia tipikal pemainnya kalau bisa main di tim besar, lu masukin di menit 75, he can really make a difference sih. Bukannya not a fan of Joao Pedro gitu. Cuman gue pikir plafonnya mungkin sudah cukup di Cagliari aja gitu. Waktu FIFA 20 itu ini salah satu kartu yang gue pakai terus gitu. Jadi kan pertengahan musim ke babak kedua musim FIFA dari Januari sampai Maret gitu, gue dan emang bagus gitu, dan dia masuk team of the season juga buat di Italia Serie A gitu. Cuman kalau gue pikir ya untuk masuk ke tim-tim besar seperti itu dia masih belum punya sparks yang bisa bikin sebuah tim jadi, dia nggak bisa jadi sebuah add up untuk sebuah tim gitu. Paling cuma buat pelengkap aja gitu. Dia bukan add on yang bisa bikin kayak misal Lazio kedatangan Pedro gitu sama Felipe Anderson. Tapi Joao Pedro tuh kayak kalau misalnya the system is right, kayak baru dia bisa works gitu. Bukannya kayak mungkin di situ kita berseberangan. I really think dia berhak dapat tim yang besar sih, karena umurnya juga 29 men. Umurnya 29 dan now or never sih gitu. Untuk striker, untuk ukuran striker dia second striker lah ya. Dia CF matang lah.
Ya mungkin tim-tim kayak Napoli atau Lazio Ya, they could really utilize. Ya, gue sih bisa melihat Milan loan with option to buy sih. kayak Juventus sih. Ya, bisa jadi. Oke, nextnya ada Salernitana yang kalah 1-0 dari Atalanta. Atalanta setelah terbang minggu lalu ke Villarreal ya. Bener prediksi lo 2-2 menang lawan tim juru kunci Salernitana. Bukan penampilan yang sangat I think Atalanta masih belum kembali ke top formnya mereka kayak 2-3 tahun lalu lah gitu, dan I think mereka juga masih mencari I don't know kenapa masih mencari bentuk permainan ya. Pelatihnya sama, pemainnya sama gitu. Gue nggak ngerti sama Atalanta apa yang berbeda musim ini gitu. Atau emang karena tim-tim yang dilawannya dia somehow strong gitu ya, atau gimana? I'm not sure sih gitu. Cuman Atalanta belum balik ke top formnya lagi sih kalau menurut gue. Iya, masih kurang lah gitu. Jadi Atalanta emang dia kayak sindrom tim besar ngelawan tim kecil ini benar-benar kena banget di Atalanta ya, karena dia udah ngelawan Villarreal ya, oke lah mereka sama. Wih, juara UEFA itu. Iya, tapi kan maksudnya Villarreal tuh ini maksudnya UEFA. Iya. itu ranking yang Milan berbeda. kalah loh itu. Dia. Oh iya. Tapi maksudnya gue pikir dengan semua yang mungkin gue juga bias ya, maksudnya karena gue lebih suka Serie A daripada La Liga gitu. Tapi gue pikir Atalanta have what it takes to win untuk dari Villarreal, apalagi ada kartu merahnya kalau nggak salah kemarin itu. Dan itu harusnya bisa dipakai banget buat jadi kemenangan buat mereka gitu. Kokolan ya kartu merah di menit 84 sih. Mereka bisa harusnya itu untuk menang gitu ya lawan Villarreal. Tipikal Atalanta biasanya ngegolin di menit-menit akhir ya. Ilicic, Malinowski, Orpa Salic biasanya. Iya. Menit 80 ke atas. Next mereka ngelawan Sassuolo, habis itu ke Inter, habis itu ngelawan tim paling besar di grupnya mereka di Eropa, Young Boys. Wah. Oke. Ya, pimpinan kelas. Oh iya loh. Menang loh kemarin lawan Manchester United. Ngomong-ngomong Sassuolo kalah 1-0 lawan Torino. Kayaknya ngebahasnya harus gabungan nih Sassuolo Torino sama Empoli Sampdoria, karena Sampdoria menang 3-0 dan Francesco Caputo ngegolin 2 di situ. I think this is something yang Sassuolo kehilangan banget ya gitu. Pindahnya Caputo ke Sampdoria, karena 2 musim terakhir tuh Caputo jadi salah satu gacuannya Sassuolo selain the legendary Berardi, Italian Jack Grealish. Jadi Sampdoria kita harus ngeliatin ini. Even ketika mereka kalah sama Milan pun itu mereka mainnya bagus banget loh gitu. I think they deserve at least draw waktu lawan Milan gitu kan. Terus mereka waktu lawan Empoli juga mainnya bagus banget. Di dalamnya tuh pemainnya tuh bener-bener yang tipikal strong gitu ya. Damsgaard, Kandreva, lalu Quagliari. Oh iya bener, Quagliari lah. Torsby itu juga. Yoshida, bek kanannya ada Berezinski. I think mereka bisa masuk top 10 lah musim ini. Kalau mainnya konsisten kayak gini terus. Kalau menurut gue sih harusnya bisa lebih ya. Ya, maksudnya gue pikir Roberto De Aversa tuh punya sebuah gimana ya? Dia tuh sayangnya cuman sial aja sih. Pak Robert nih selalu sial aja ngelawan tim-tim kecil, terus juga kayak maksudnya musim lalu mereka menang ngelawan Inter, terus juga menang
Kemarin juga bisa nahan Inter 2-2, yang mana pertandingan Yap. juga bukan pertandingan yang berat sebelah, tapi kayak Betul. benar-benar berimbang. Dan kita Milan cuma beruntung aja gitu kan. Itu kemenangan Milan sama Sampdoria itu bukan karena Milan lebih bagus daripada Sampdoria, tapi memang Milan lebih beruntung daripada Sampdoria, dan itu harus kita akuin walaupun kita berdua kayak fans Milan banget gitu ya. Gue pengen apa namanya, kayak lapangan tengahnya Sampdoria terutama nih kayak benar-benar harusnya bisa jadi lapangan tengah yang cukup kuat juga untuk ngelawan ya hampir sekuat lapangan tengahnya Atalanta juga sih sebenarnya kan. Adrian Silva atau B. Ya, cuman lebih sepuh aja lah. Iya, dan memang ininya juga apa namanya, pelapisnya udah pada cap semua gitu. Musim lalu mereka punya Jakob Jangto. You're right. Sekarang kemana Jangto sih? cabut. Oke. Ya, kita udah selesai bahas pertandingan Giornata keempat. Nah, kita mau bahas prediksi Giornata kelima nih, Dit. Ada Sampdoria lawan Napoli yang lagi on form. Sampdoria lagi trennya bagus. Dua kali serinya salah satu yang lawan Inter dan kemarin menang 3-0. Lawan Napoli yang belum pernah kalah sama sekali. Gimana, Dit? Sampdoria atau Napoli? Wah, suruh cepet loh. Paling imbang sih. Yap. Napoli harus menang sih dia Napoli. Cuman lawannya ini Sampdoria yang maksudnya ya mereka sama-sama tim papan tengah gitu ya, maksudnya secara ya mungkin sekarang Napoli lagi di atas, tapi kan maksudnya dia masih di papan tengah ini secara mentality. Dan gue lihat sebenarnya Napoli kalau bisa menang sih ya balik lagi itu mereka beruntung banget kalau bisa menang lawan Sampdoria gitu. Iya, walaupun gua impress sama back ya Yoshida, kadang suka blunder sih gitu. Dan kalau misalnya Insigne bisa colongan cut inside lalu curveball, itu udah ada banget di kepala gue kan. Ini kayak kalau Yoshida blunder, ini Insigne akan ngegolin. So I think gue akan cenderung untuk pilih Napoli menang tipis lah gitu. Karena somehow dengan pemain dengan kalau ngelawan tim yang intensitinya tinggi banget gitu ya, mereka suka keteteran backnya. Ya tapi last 5 match ini sih Napoli menang terus sih. Harusnya bisa lah dilanjutkan tren ini. Apalagi Osimhen lagi ini banget sih. Gue lebih ngeliat Napoli sekarang ada di tangannya Osimhen daripada Insigne. Oke. Jadi lo apa nih? Lo seri apa Napoli menang? Kalau ngelihat powernya sekarang sih kayaknya Napoli bisa menang, cuman ya Napoli menang untung aja kan. Berarti sama kita, Napoli. And then pertandingan kedua Fiorentina Inter, menurut gue kalau Dumfries dan Barella dan Lautaro mainnya kayak kemarin, sebagus-bagusnya Fiorentina, they really had no chance. Karena 4-3-3 siapapun yang pakai itu mengharuskan mereka build up serangannya dari belakang gitu ya. Dan memang komposisi pemain yang dipunyai oleh Fiorentina sekarang memang mengharuskan mereka untuk main 4-3-3 sih, dengan Dusan di depan gitu. Tapi 3 back Bastoni, Skriniar sama De Vrij masih terlalu kuat buat barisan depannya Fiorentina. Dan gue membayangkan Idritu Brozovic, Vecino, Barella, atau bahkan Korea yang bisa put additional high press, itu bakal bikin 4-3-3-nya Mr. Italiano jadi nggak jalan. So gue rasa Inter akan menang dengan ini. Kalau gue kayak imbang deh. Bisa trennya juga sama ini imbang. Fiorentina lawan Inter selama ini kayak Inter menang susah payah tuh udah lama banget sih, 2020. Menurut lu akan imbang ya? Kayaknya sih akan imbang sih. Jadi kayak oh enggak ya, 2 pertandingan terakhir mereka Inter menang sama Fiorentina tapi susah payah banget. Terus sisanya imbang. Ya kayaknya
kalau formnya seperti kemarin sih Fiorentina kayak bisa aja sih mengimbangi Inter. Yap. Oke. Soalnya Inter abis menang gede biasanya agak Trennya ya. Iya. Gasnya abis. Oke, and then ada Milan Venezia. Venezia merupakan tim yang masih di zona merah, menang hanya 1 kali dari 4 kali pertandingan. Milan, the only thing yang bikin Milan bisa kesandung adalah karena cederanya sih, cedera pemainnya masih menghantui banget, itu momok banget ya. Gue tuh masih heran kok musim lalu bisa peringkat 2 ya. Cedera pemainnya tuh hampir tiap hari gitu. Tapi the only thing dari lacking dari Milan itu memang di sisi strikernya gitu kan. Apalagi udah hampir bisa dipastikan Venezia pasti akan full defense. Mungkin golnya kalaupun datang akan jadi dari lini kedua. Either itu Florenzi katanya akan main menggantikan posisinya Saelemaekers. Leo nih tendensinya kalau dia main lawan tim kecil dia suka komplesen gitu dia kan suka main-main, suka nggak jelas. Ya mungkin Milan menang tipis lah 1-0. Ya, setuju sih. 1-0 atau 2-1 lah. Maksudnya tendensi untuk kebobolan sama tim kecil sih Milan banget itu ya. Kemarin juga ngelawan apa sih? Genoa. Aduh, gue lupa. Ya itulah. Lawan Cagliari. Ya, kebobolan kan maksudnya ya. Walaupun ya gitu, misalnya depannya gacor, belakangnya bocor gitu lah. Jadi kalau bisa sih menang 1-2 atau menang 1-3 boleh lah. Tapi kayaknya akan tetap kebobolan walaupun sama Venezia gitu. Oke, the next one ada Roma lawan Udinese. Nah, gua somehow akan pilih Roma karena belajar dari kemarin yang mereka kalah lawan Verona. I think mereka harus karena permainannya waktu lawan Verona itu agak sedikit beda gitu. Mereka agak sedikit kendor di babak pertama gitu ya. Jadi beda banget sama pekan-pekan sebelumnya yang mereka langsung ngegas dari menit pertama. I think itu yang akan dilakukan sama timnya Mourinho. Mereka akan coba untuk ambil gol sebanyak-banyaknya di babak pertama, and then mungkin sit back di babak kedua gitu ya. Ya mungkin Roma akan menang lawan Udinese sih. Iya, kayaknya sih akan menang besar sih, karena kemarin kan cukup mengecewakan ya, last week sampai kalah kayak gitu, dan gue pikir ini gayanya Mourinho banget, dimana dia bakal kayak bakal dipecut tuh satu-satu pemain pemain Roma semua bakal dibikin malu pernah hidup kayaknya, maksudnya. Jadi kayak ya mereka akan menang besar sih dengan semangat yang cukup tinggi nanti melawan Udinese. Dan Udinese mungkin nggak akan berkutik apa-apa gitu. Kecuali mereka benar-benar kayak tiba-tiba Deulofeu punya ide. Dia tiba-tiba dia berubah jadi Ultraman gitu ya. Cuma kayaknya dibantai sih kalau gue lihat sih. Yep. Di pertandingan berikutnya ada Torino lawan Lazio. Ya, Lazio easily win menurut gue. Very false. Ya, kalau tim-tim kayak Torino gini biasanya Immobile bakal borong gol lah dia. No, very false. Stat padding di tim-tim kayak Torino gini. So ya, menurut gue Lazio bakal menang. It's so false. Kalau dari sejarahnya sih Lazio Torino ini, Lazio tuh cuman sekali aja bisa menang besar ngelawan Torino itu dari dan bahkan pertandingan terakhir kemarin dia imbang ya. Dan jangan lupa pertandingan tadi itu barusan midweek loh. Bahkan Atalanta Sassuolo nih nanti akan mulai jam 2 nih habis. Gue tadi juga mau bilang gitu. Ini pertandingan udah ada yang jalan ya gitu. Udah ya.
Bolonya udah mulai main sekarang. Satu udah, sama lawan Genoa. sama Genoa. Yep. And then habis itu ada Atalanta Sassuolo. Atalanta Sassuolo I think Atalanta ini susah ditebak ya. Kalau Atalantanya musim lalu sih udah nggak pakai mikir gue. Atalanta akan menang sih gitu. Cuman even lawan Sassuolo yang lagi nggak dalam kondisi terbaiknya nih, gue nggak tahu what will they do ya. Harusnya sih menang sih. Harusnya menang. Dan mereka harus menang. Yap. Karena udah nggak ini lagi nih. Ini udah bukan ini udah match day ke-6 nih kan. Jadi Yap. match day ke-5 ya. Match day kelima. Ya, harusnya udah dapat formnya harusnya. Jadi kalau misalnya mereka mau pertahankan form kayak kemarin ya sampai terakhir mereka kayak gini ya papan tengah lagi berarti gitu. Yap. Nah, biasanya kita sebut prediksinya untuk 7 tim doang, tapi ada honorable mention lah ya. Karena jangan sampai nggak disebut Juventus Venezia. Battle of degradation ya. Kalau nggak, ini Juventus akan menang. Fix, kalau Juventus tidak menang lawan Spezia, gue akan potong rambut botak. No, nggak, jangan dimasukin. Nggak, harusnya mereka menang sih. Kalau Juventus masih nggak menang, gue nyerah. Kayaknya Allegri akan disek. Dah, itu habis ceritanya. They have to win, kalau nggak bye bye Allegri. Ini bukan sepenuhnya salahnya Allegri kalau gue lihat ya. Walaupun Tate ya kemarin emang dia tetap yang harus dia lakuin gitu loh jadinya. Ini dit. Ya, di sini kita tidak setuju. Timnya tuh sama kayak musim lalu. Beda Ronaldo doang. Pirlo can do a lot better. Jadi kalau lu bilang ini bukannya salah Allegri doang, menurut gue sih kalau lu kita terusin Pirlo nih sampai sekarang nih, mungkin continuity-nya ada gitu. Mungkin mereka nggak akan di posisi ini sekarang sih. I don't know man. Gue ngeliat memang Juventus memang kita emang harus hancur di 10 pertandingan awal buat menyelamatkan buat menyelamatkan 20 pertandingan berikutnya gitu loh. Tapi ya dengan pelatih yang sama. Dengan pelatih yang sama tetap. Dia harus pertahanin ini karena kalau Juve sampai mencat pelatih lagi, ini udah 3 pelatih di 3 musim gitu, dan di musim ketiga ini dia harus mencat di pertengahan musim atau di awal musim. Apa kata tetangga gitu loh. Tangganya kan Torino, jelek juga. Cek aja. Torino peringkat 10 man. Maksudnya kalau mau ngobrol sama Juve harus nunduk dulu dia gitu. Ya, I think itu pembahasan kita untuk episode kali ini. Yes. Kok nggak kerasa ya? Kayaknya tadi cuma ngomong 15 menit tiba-tiba udah. Ya, guys, hopefully you enjoy this episode. Nanti kayaknya kita balik lagi minggu depan, berarti akan ngebahas 2 Giornata ya jadinya ya. Thank you banget yang udah dengerin episode ini. Hopefully kalian suka. Kasih tahu teman-teman kalian yang doyan Serie A juga. Sebarkan sebanyak-banyaknya supaya channelnya Adi tetap hidup terus. Jangan lupa guys, kita juga akan punya versi audio. Mungkin akan kita mulai upload minggu depan. Kita akan upload dari episode pertama lah. Jadi kalian bisa dengerin audionya dari episode pertama. Mungkin ya nanti kita cek aja kabarnya di akun Twitter kita lah, @komoditia dan @VNSN. Ya itulah pokoknya. Akun Twitternya Vincent lah. Anyway, segitu aja guys. Makasih banyak udah menyimak. See you in next video. Ciao. Ciao.